Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama Ibu di pertemuan kita untuk pembelajaran matematika pada hari Senin ini ya. Terima kasih Ibu ucapkan untuk anak-anak muda Ibu yang sudah bergabung, siswa-siswi kelas 7F, 7G, 7H, dan 7I. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Nak ya. Jadi hari ini kembali Ibu melakukan pembelajaran menggunakan video yang sudah Ibu rekam sebelumnya. Jadi kita akan melanjutkan materi kita, yang mana minggu lalu kita sudah belajar tentang, ya jadi kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya ya minggu lalu. Jadi untuk pertemuan hari ini, Ibu akan melanjutkan ke pembelajaran dengan materi tentang masuk ke bab 2 ya, yaitu tentang bilangan pecahan. Nah, sebenarnya untuk bilangan pecahan ini kalian juga sudah pernah mempelajarinya di kelas 5 SD. Jadi Ibu harap kalian masih ingat ya tentang hitungan bilangan pecahan, dan untuk di kelas 7 ini semoga masih ingat dan bisa menambah pengetahuan lagi tentang pecahan, mengingat kembali, oke? Ya, jadi bisa kita mulai ya. Kita mulai untuk mengingat tentang pecahan dulu. Oke, nah yang pertama Ibu akan mengingatkan kembali tentang definisi dari bilangan pecahan. Apa sih bilangan pecahan itu, Nak? Masih ada yang ingat nggak? Bilangan pecahan itu bentuknya seperti apa? Ya, jadi bilangan pecahan itu identik dengan dituliskan dengan bentuk per ya. Jadi definisi dari bilangan pecahan itu adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk, iya, dalam bentuk per ya, dinyatakan dalam bentuk A per B. Iya, jadi dia ciri khasnya dituliskan dalam bentuk A per B, di mana masih ingat nggak istilahnya? Kalau A itu disebut apa? Iya, benar. Jadi kalau yang di atas itu A disebut pembilang. Masih ingat ya, semoga disebut pembilang kalau yang di atas per ya. Nah, sedangkan yang B, jadi yang B yang di bawah ini disebut penyebut. Iya, jadi kalau yang di bagian bawah per itu disebut penyebut. Jadi definisi dari pecahan itu adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A-nya disebut pembilang dan B disebut penyebut. Masih ingat ya? Contohnya bentuk pecahan seperti apa? Ada 2/5 Bu. Ya, itu adalah bilangan pecahan. Oh, tapi ada juga Bu, 4/1/3 itu juga pecahan. Ya, selanjutnya nanti kita akan belajar. Nah, pecahan itu ada macam-macam ternyata. Jadi pecahan itu ada beberapa jenis. Nah, yang seperti 2/5 ini tadi namanya pecahan apa, Nak? Iya, namanya pecahan biasa ya. Kemudian yang seperti 4/1/3 ini namanya pecahan apa? Pecahan campuran, karena ada pecahan biasa dan ada bilangan bulatnya. Kemudian ada lagi misalnya 0,75 Bu. Iya, 0,75 ini disebut pecahan desimal. Jadi jenis-jenis pecahan ada 3 ya, ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Oke, masih ingat ya itu ya. Nah, kemudian Ibu akan lanjutkan bagaimana caranya kita mengubah pecahan dari bentuk pecahan biasa ke campuran dan juga sebaliknya ya. Bagaimana caranya mengubah pecahan biasa ke campuran dan sebaliknya? Ibu lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dan juga sebaliknya ya. Masih ingat nggak? Ya, misalnya kita mulai dari pecahan biasa ke pecahan campuran ya. Nah, masih ingat nggak bagaimana cara mengubah 7/4 ke bilangan pecahan campuran? Nah, bagaimana caranya?
Nah, caranya kita bagi seperti ini ya, biasanya kan 7 dibagi 4. 7 dibagi 4 cukupnya berapa? Cukup 1. Kemudian 1 dikali 4, ya jadi kita kalikan ini ya, 1 dikali 4 itu hasilnya 4. Nah, maka 1 dikali 4 itu hasilnya 4. Nah, maka hasilnya kalau dikurang berapa, Nak? 7 kurang 4 hasilnya 3. 3 bisa nggak dibagi 4? Nggak bisa. Kalau sudah selesai, itu sudah ketemu jawabannya. Maka jawabannya adalah hasilnya dulu 1, kemudian sisanya, ini sisa ya, sisanya berapa? 3, tuliskan di sini, per 4. Iya, maka pecahan campurannya adalah 1/3/4. Seperti itu ya. Jadi tuliskan dulu hasil, kemudian sisanya, kemudian per 4 ya. Jadi jawabannya adalah 1/3/4. Masih bisa ya itu ya? Ya, pasti masih ingat. Nah, sebaliknya, gimana kalau mau mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Nah, misalkan ada 3/2/5 mau dijadikan pecahan biasa. Masih ingat nggak? Nah, caranya gimana? Ada yang dikali, ada yang dibagi, ya kan? Ya, kalikan dulu 3 kali 5, gini ya. Habis itu ditambah sama 2. Nah, 3 kali 5 berapa? 3 kali 5 adalah 15. Ditambah 2, 17. Maka pecahan biasanya adalah 17/5. Seperti itu. Gampang ya. Jadi 3 dikali 5 ditambahkan sama 2. Jadi jawabannya adalah 17/5. Seperti itu. Masih ingat ya? Ya, jadi diingat-ingat kembali. Nah, kemudian selanjutnya itu ada istilah tentang pecahan senilai. Nah, masih ingatkah kalian? Apa yang maksud dengan pecahan senilai ya? Oh, ternyata pecahan senilai, nah itu definisinya adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya kita kalikan atau kita bagi dengan bilangan yang sama, ya. Jadi nilainya tidak akan berubah, tetap seperti itu walaupun dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya seperti apa? Nah, misalnya ya, misalnya kita punya um, misalnya kita punya pecahan. Bentar, ini. Nah, misalnya kita punya pecahan 4/5. Nah, kalau sama-sama kita kalikan 2, maka hasilnya jadi berapa? Kalau yang di pembilang kita kali 2, yang penyebut juga kita kali 2, maka hasilnya jadi berapa, Nak? 8/10. Nah, maka 4/5 itu dikatakan senilai dengan 8/10. Nah, kenapa disebut senilai? Karena 8/10 ini kalau kita kecilkan itu juga dapatnya 4/5. Kemudian dari 4/5 juga kalau kita kalikan 2 itu juga dapatnya hasilnya 8/10. Jadi dia disebut pecahan senilai. Itu namanya pecahan yang senilai ya. Nah, jadi boleh kerap dikali 2, Bu. Boleh nggak dikali 5? Boleh. Kalau dikali 5 juga boleh. Dikali 10 juga boleh. Yang penting pembilang sama penyebutnya dikali bilangan yang sama ya. Itu namanya pecahan senilai. Nah, gimana kalau ada pilihan? Nah, coba kalian diminta, coba dari pecahan berikut ini, yang tidak senilai adalah yang mana ya? Coba ya kita cek. Nah, ada 9/12. 9/12 kalau kita sederhanakan jadi berapa? Kita bagi sama-sama bisa dibagi berapa gitu? 9 sama 12 sama-sama bisa dibagi? Sama-sama bisa dibagi 3. Iya, kalau dibagi 3 hasilnya berapa? 3/4. Oke, lanjut yang B. 6/12. 6 sama 12 sama-sama bisa dibagi? Bagi 6 bisa. Oke. Kalau dibagi 6 hasilnya 1/2. Kalau yang C 6 sama 8 sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 2. Oke, hasilnya berapa? 3/4. 15 sama 20 bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 5. Hasilnya 3/4.
4. Nah, ternyata semuanya menghasilkan bilangan pecahan 3/4. Yang salah hanya yang 6/12. 6/12 1/2, nggak sama dong ya. Jadi jawabannya yang tidak senilai adalah yang B, yaitu 6/12. Nah, jawabannya seperti itu. Kenapa yang lainnya senilai? Karena semuanya menghasilkan pecahan 3/4 nih ya, semuanya 3/4. Benar berarti. Nah, jawabannya yang tidak senilai adalah yang B, seperti itu. Bisa ya menentukan yang mana yang tidak senilai. Oke, itu namanya pecahan senilai dan pecahan tidak senilai. Sekarang Ibu lanjutkan. Nah, sekarang Ibu lanjutkan tentang operasi dalam pecahan. Nah, kita lanjut ke operasi penjumlahan pengurangan dalam pecahan. Nah, ini juga sudah pernah kalian pelajari di kelas 5 ya, 5 SD. Ini kita mengulang lagi. Nah, bagaimana kalau kita mau menjumlahkan pecahan yang penyebutnya tidak sama? 3/4 ditambah 5/6. Ya, masih ingat ya, caranya kita cari KPK. Ya, kita cari KPK dari penyebutnya, yaitu 4 dan 6. KPK dari 4 dan 6 itu berapa, Nak? Kalau kita menggunakan cara tusuk sate atau pohon faktor itu kan agak lama ya. Cara mencari KPK alias kelipatan persekutuan terkecil, mudahnya kalian bisa cari bilangan terkecil berapa yang bisa dibagi 4 dan 6. Nah, caranya kalian boleh kalikan 4 dikali 6. Atau kalau misalnya salah satunya bisa dibagi temannya yang lain, boleh pakai bilangan itu. Misalnya ya, 6 bisa dibagi 4 nggak? Kalau misalnya bisa, kita boleh pakai 6 KPK-nya. Tapi kan ternyata 6 dibagi 4 nggak bisa, Bu. Ya, kalau nggak bisa, itu kalian boleh kalikan 4 kali 6. Nah, atau kalau misalnya 4 kali 6 kan 24 ya. Itu masih kegedean. Ternyata coba cari bilangan terkecil yang bisa dibagi 4 sama dibagi 6. Oh, ternyata 12, ya enggak? 12 itu kan bisa dibagi 4 sama bisa dibagi 6 ya. Nah, jadi bisa pakai cara kira-kira seperti itu KPK ya. Jadi KPK dari 4 dan 6 itu adalah 12. Seperti itu. Jadi setelah dapat KPK-nya, sekarang kalian bagi sama penyebutnya, habis itu ke atas dikali gitu ya. Jadi 12 bagi 4, 3. 3 dikali 3, 9. Nah, lanjut yang ini ya, 12 dibagi 6, 2 dikalikan 5, 10, Bu. Oke, kalau sudah sama penyebutnya per 12, maka tinggal kamu tambah 9 ditambah 10, itu 19. Penyebutnya tetap 12. Maka hasilnya adalah 19/12. Atau boleh dijadikan pecahan campuran berapa 19/12? Cukupnya 1, tapi masih ada sisa 7/12. Maka hasilnya adalah 7/12 ya. 1/7/12 nih kalau misalnya nggak kelihatan. Jadi jawabannya adalah 1/7/12. Seperti itu ya. Jadi cari KPK. Cari KPK itu cari bilangan terkecil yang bisa dibagi 4 dan 6. Jawabannya adalah 12 tadi ya KPK-nya. Nah, atau tadi boleh cari dikalikan 4 kali 6 tapi kemudian si 24. Seperti itu. Itu cara mudahnya. Itu penjumlahan. Nah, gimana kalau pengurangan? Sama caranya. Nah, tapi gimana kalau salah satunya ini pecahan campuran? Jadi kita harus ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Nah, kita jadikan pecahan biasa berapa, Nak? 4 dikali 3, 12 ditambah 1, 13. Berarti 13/3 dikurang 2/5 ya. Nah, sekarang cari KPK dari 3 dan 5. Nah, cari bilangan yang sama-sama bisa dibagi 3 sama 5. Nah, ini boleh pakai cara yang Ibu bilang tadi. Kalian boleh kalikan 3 kali 5. 3 kali 5 itu 15. KPK-nya adalah 15. Karena 15 lah bilangan terkecil yang bisa dibagi 3 dan juga bisa dibagi 5. Nggak ada lagi yang lebih kecil dari 15 ya. Jadi kita pakai KPK-nya 15. Bisa ya menentukan KPK. Kalau sudah dapat KPK-nya, gimana tadi? Bagi dulu baru kali. Jadi 15 dibagi 3, 5. Baru dikali 13. 5 kali 13 berapa? 65. Kemudian 15 dibagi 5, 3. 3 dikali 2, 6. Nah, maka hasilnya 65 dikurang 6. 65 dikurang 6 adalah 59/15 ya. Oke.
Nah, kalau dijadikan campuran berapa tuh? 59 bagi 15 cukupnya 3 ya? Heeh, 3 itu kan 3 kali 15 kan 45 ya. Berarti 3, sisanya masih 14 per 15. Maka jawabannya adalah 3, 14 per 15. Seperti itu. Jadi harus bisa mencari KPK, terus kali bagi, kemudian dijadikan pecahan campuran. Gampang ya? Itu kalau pengurangan. Kalau perkalian gimana? Sama. Nah, kan, Ibu akan contohkan bagaimana kalau penjumlahan pengurangan bilang pecahan desimal. Nah, kalau pecahan desimal ya sama ya, Nak, ya. Misalnya, misalnya, mau mengurangikan pecahan desimal 29,07 dikurang 9,123. Nah, gimana cara mengurangkannya? Kita kurangkan ke bawah seperti biasa ya. 29,07 dikurang. Nah, ini komanya harus diletakkan sesuai letaknya ya. Jadi harus sama nih komanya. Nah, gimana cara mengurangkan? 10 dikurang 10 dikurang 10 dikurang 3 kan nggak bisa ya, Nak, ya. Ini kan kalau nggak ada angkanya anggap aja 0 ya. Nah, 0 kurang 3 kan nggak bisa. Nah, kita pinjam dari sebelah. Kita anggap jadi di sini 10 ya kan. Di sini dipinjam 1 sisa 6 ya. 10 kurang 3 berapa? 7. Oke, sekarang yang sisa 6. 6 dikurang 2, 4. Sekarang 0 kurang 1 nggak cukup lagi. Berarti kita pinjam lagi dari sebelah. Ini sisa 8, ini jadi 10 ya. 10 kurang 1, 9. Ini sisa 8, 8 kurang 9 nggak cukup lagi. Pinjam dari sini, sisa 1. Maka ini jadi 18 dikurang 9, itu hasilnya 9. Ini tadi sisa 1 udah dipinjam ya. Maka turun 1. Maka hasilnya adalah 19,947 gitu ya. Kalau menjumlahkan atau mengurangkan sama caranya, yang jelas komanya harus diletakkan di posisi yang sejajar ya. Yang penting itu. Cara menghitungnya seperti biasa, bisa ya. Oke, selanjutnya perkalian. Nah, gimana kalau perkalian? Gampang, kalau perkalian juga sudah pernah waktu itu di kelas 4 atau 5. Kalau mengalihkan pecahan itu tinggal dikalikan atas kali atas atau bawah kali bawah. Nah, 4 kali 5 sama dengan 20. 5 kali 6, 30. Jawabannya 20 per 30, tapi masih bisa sederhanakan. Atau cara gampangnya supaya hasilnya langsung sederhana, kalau yang atas sama bawah bisa dicoret, seperti ini, 5 sama 5 kan sama-sama bisa dibagi 5 ya. Hasilnya 1, itu kita boleh bagi. Nah, kemudian 4 sama 6 sama-sama bisa dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Itu boleh, asalkan satunya di atas, satunya di bawah. Nggak boleh coret yang sama-sama di atas atau sama-sama di bawah ya. Jadi boleh coret tadi 4 sama 6 atau 5 sama 5. Kalau sudah disederhanakan, kamu tinggal kalikan 2 dikali 1 yang di atas, yang bawah 1 dikali 3. 2 per 3. Maka jawabannya adalah 2 per 3. Itu bentuk yang paling sederhana. Atau boleh yang tadi 20 per 30, tapi harus dikecilkan lagi dibagi 10 ya, Nak, ya. Atas sama bawahnya dibagi 10, maka hasilnya juga 2 per 3. Sama aja ya. Jadi memang menjawab pecahan itu hasilnya harus dalam bentuk yang paling sederhana. Nggak boleh kalau belum dikecilkan ya. Kalau di bagian gimana pembagiannya? Sama. Pembagian juga sama, tapi dia pembagian nanti berubah jadi kali, kemudian ada yang harus dibalik ya, yang di belakang. Nah, 2 per 3 kalau jadikan pecahan biasa berapa? 2 kali 3, 6 ditambah 2 kali 3, 6 ditambah 2 ya, 8. Jadi 8 per 3 dibagi 4 per 9. Nah, kalau pembagian itu bisa berubah jadi kali, tapi yang ini kan harus dibalik ya. Jadi 9 per 4. Oke, kalau sudah, yang bisa dicoret silahkan dicoret. Yang mana yang bisa dicoret? 8 sama 4, Bu. Oh, boleh. 8 sama 4. Sorry, sorry. 8 sama 4 boleh dicoret nggak? Boleh. 8 sama 4. Coret. Dibagi 4 ya. Ini 2, ini 1. 3 sama 9 sama-sama dibagi 3. Nah, ini 3, ini 1.
Hasilnya adalah 2 dikali 3 6, 1 dikali 1 1, 6 per 1 atau hasilnya 6 ya. Kalau per 1 boleh nggak ditulis, tidak pecahan ya. Jadi hasilnya adalah 6, seperti itu. Oke, nah sampai situ bisa ya. Nah kemudian, yang terakhir ini ada perkalian, desimal. Nah perkalian desimal gimana? Nah, kalau perkalian desimal 2,51 dikali 3,4 kita tinggal kalikan seperti biasa. Nanti komanya ditambahkan belakangan ya. Nah, seperti ini. 1 kali 4 4, 5 kali 4 20, tahan 2. 2 kali 4 8, ditambah 2 10. 1 kali 3 3, 5 kali 3 15, tahan 1. 2 kali 3 6, ditambah 1 7. Tinggal ditambah. Hasilnya adalah, enggak kelihatan ya. Hasilnya adalah 4, 0 tambah 3 3, 0 tambah 5 5, 1 tambah 7 8. Nah, tinggal ditambahkan komanya. Ada berapa angka di belakang koma? Ya, ini 1, ini 2. Berarti ada 1, 2, 3 angka di belakang koma. Maka kita buat menjadi 3 angka di belakang koma. Berarti komanya di sini ya. Maka hasilnya adalah 8,534. Nah, jangan lupa membaca pecahan desimal itu tidak boleh dibaca 8,534. Itu salah ya. Cara membaca yang benar adalah 8,534. Nah, seperti itu. Nah, jadi materi hari ini memang kita mengingatkan kembali, refresh materi pecahan yang sudah pernah kalian dapat di SD. Semoga semakin bisa lancar menghitung pecahan karena sangat penting banget bisa menghitung pecahan, itu bekal untuk menghitung di SMP di kelas 8 dan 9 nanti ya nak ya. Silakan dilatih dengan latihan soal dan tugas yang Ibu berikan nanti untuk pemahaman kalian ya. Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Nanti akan lanjutkan lagi pertemuan minggu depan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.